Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan proyek KMS Webinar. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017. Hari ini kita akan berbicara mengenai edukasi. Proyek KMS Webinar melakukan webinar seminggu 2 kali, pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi pada hari Senin lebih banyak berbicara tentang pergerakan mingguan, pergerakan harga secara mingguan, dan hari Kamis lebih banyak berbicara mengenai edukasi. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyapa teman-teman kita dulu. Selamat siang, selamat sore Pak Andre, Pak Zik. Selamat sore Pak Herman, Bu Widiana, Bu Jiniatsis, Pak Riko, Pak Yakobus. Selamat sore semuanya, selamat berjumpa kembali, selamat bergabung dan webinar. Ada beberapa teman kita yang belum tersambungkan dengan speaker di laptop atau di komputernya. Saya harap mereka dapat menggabungkan atau bergabung dengan kami agar acara ini akan cepat berlangsung. Ini ada teman kita Pak Winata. Oh, tinggal Pak Winata juga. Pak Agusa, selamat sore Pak Agusa. Selamat bergabung. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Nah, sudah bisa ya. Pak Andre, Zikir, Pak Agusa. Tinggal Pak Winata yang belum bergabung. Baik, kita lanjut saja teman-teman sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, webinar kita ini akan berbicara mengenai belajar bertransaksi forex. Jadi ini bisa disebut edukasi tingkat awal, khususnya bagi teman-teman yang belum mengerti tentang cara menggunakan MT4. Jadi perlu diketahui bahwa untuk teman-teman ini adalah edukasi tahap awal. Ya, belajar bertransaksi forex. Jadi pada prinsipnya sebuah perdagangan itu tidak mungkin terlepas dari kegiatan beli dan jual. Ya. Dalam dunia trading, aktivitas beli dan jual itu sangat sering dilakukan. Dan platform trading yang Forex KMF pergunakan adalah MetaTrader. Banyak platform trading, tetapi dari menurut hemat saya atau pengalaman saya, platform ini kedengaran suaranya.
platform ini cukup familiar digunakan oleh banyak trader, khususnya di Indonesia. Ya, karena kemudahannya dalam melakukan transaksi. Selain mudah, fasilitas yang diberikan untuk menganalisis pergerakan mata uang atau pergerakan harga itu cukup komplit di MetaTrader. Nah, ini bagaimana caranya? Sebenarnya ketika kita masuk, kita cukup memilih New Order toolbar atau menggunakan tombol F9. Ya. Kemudian akan keluar tampilan berikut. Nah, seperti ini. Ya. Perhatikan area yang saya beri tanda warna merah ini. Tipenya ada yang instant eksekusi dan pending order. Ya, tipenya ada yang instan dan eksekusi dan pending order. Ya. Perhatikan mata uang atau simbolnya, terus volume. Ini stop loss, level stop loss. Ini sebelahnya level take profit. Perhatikan ada tombol sell dan buy. Ini dibedakan dalam warna biru dan merah. Jadi tampilan ini akan keluar setelah kita menekan tombol F9. Ini new order. Ada dua cara untuk mengisi transaksinya, yaitu instant eksekusi dan pending order. Jadi untuk membuka posisi buy atau sell, atau posisi beli atau posisi jual, itu ada dua cara, yaitu yang instan dan yang pending order. Perbedaannya, yang instan eksekusi, ketika kita memilih pilihan ini, instan, maka Anda melakukan transaksi pada harga yang tertera di monitor MT4. Artinya kalau harga bergerak naik, posisinya buy. Kalau harga bergerak turun, posisinya sell. Kenapa kami bagikan ini? Karena sering atau banyak nasabah kami atau nasabah forex IMF belum mengerti atau sering bertanya tentang cara buka posisi buy atau sell. Jadi tombol F9, kalau mau langsung terbuka posisi, pilih instant eksekusi. Ya. Jika harga bergerak ke atas, maka kita pilih posisi buy. Jika harga bergerak turun, kita pilih posisi sell. Dan di MT4 itu ada fasilitas one click trading. One click trading, cara baru untuk melakukan transaksi instan, eksekusi, buy dan sell. Jadi ini dalam grafik, ya, Anda klik kanan, lalu sorot pilihan one click trading, Alt P, Alt plus P, ya. Nanti muncul tampilan yang di sebelah kanan. Ini contohnya Aussie dollar di harga sekian, ya, time frame 1 jam, sell atau buy. Perhatikan ini ada yang 1,00, itu pilihan lotnya bisa dirubah. Jika teman-teman menggunakan 0,1 maka kita harus merubah.
Jadi ketika kita buka grafik Aussie dollar atau kita buka grafik pound sterling USD, tampilan ini sudah ada tersedia. Jadi tidak melakukan proses atau tekan F9 tadi. Tinggal kita pilih buy atau sell. Ya. One click trading. Mana yang lebih mudah itu sama saja, tapi yang pasti lebih mudah ya ini ya. One click trading ini. Ingat ini proses eksekusi instan. Yang berikutnya tadi ada pilihan instan eksekusi, yang berikutnya adalah pending order. Cara ini memungkinkan Anda untuk tetap bisa melakukan transaksi di harga yang Anda perkirakan nanti akan tercapai. Ordernya sudah kita buat, tetapi belum tereksekusi. Kita mau nge-buy di area tertentu. Kita mau nge-sell di area tertentu. Pilihannya tadi, tipenya pilih pending order. Nanti pending order yang mana? Buy limit, sell limit, buy stop, atau sell stop. Ya, ada dua kategori pending order. Ya, stop order, buy stop atau sell stop. Limit order, buy limit atau sell limit. Ada yang stop order, tadi yang seperti saya katakan. Buy stop yaitu melakukan order untuk membuka posisi buy di atas harga sekarang. Jadi kalau teman-teman anggaplah harga sekarang itu 1.000, ya, 1.000. Kita mau buka posisi buy di atas harga 1.000. Buy stop at 1100, 1100. Artinya ketika harga nanti menyentuh area 1.100, maka posisi buy tersebut akan terbuka. Itu buy stop. Ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi buy stop, order tersebut atau posisi tersebut belum tereksekusi. Jadi baru pesan saja, pesan posisi. Jadi buy stop itu buka posisi buy di atas harga sekarang. Sell stop, pesan posisi sell di bawah harga sekarang. Jadi kalau tadi harga sekarang, harga saat ini itu di 1.000, harga saat ini di 1.000, maka kita pasang sell stop, ya, kita pasang order sell stop di bawah harga sekarang. Jadi sell stop at 900, kurang lebih seperti itu. Jadi harus di bawah. Apa yang terjadi kalau umpamanya kita buy stop di harga 900? Buy stop di atas di harga 900. Ya. Yang terjadi adalah proses tersebut atau pesanan tersebut tidak akan tereksekusi atau di cancel by system. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan yang ditetapkan. Jadi sampai tahun berapapun posisi buy stop di bawah harga sekarang itu pasti tidak akan dilakukan.
Baik, ini ada dari Pak Eko. Kok tidak kedengaran ya? Bentar teman-teman, ini Pak Eko. Oh, dia memang terlambat datang. Saya mohon waktu dulu, teman-teman. Saya mohon waktu kepada teman-teman agar teman kita Pak Eko bisa tersambungkan dengan speaker di komputernya. Baik, kita lanjutkan. Saya kira cukup ya untuk Pak Eko. Tadi kita di slide pending order ya. Nah, ini buy stop, sell stop. Nah, ini perhatikan gambarnya ya, buy stop. Harga sekarang itu di tengah. Buy stop itu harus di atas harga sekarang. Anggaplah ini di level 1.7190. Sell stop itu harus di bawah harga sekarang. Di 1.6851. Yang berikutnya adalah limit order. Buy limit adalah pesan posisi buy di bawah harga sekarang. Buy limit, pesan posisi buy di bawah harga sekarang. Demikian juga sebaliknya sell limit, yaitu pesan posisi sell di atas harga sekarang. Jadi ini kebalikan dari stop tadi ya, stop order tadi. Ya, jadi harga sekarang yang di tengah, ini yang ada garis apa namanya, horizontal ya, sell limit itu di atas 1.7190. Jadi ketika harga bergerak ke atas menyentuh level 1.7190, posisi sell akan tereksekusi. Buy limit, melakukan order,
untuk posisi buy di bawah harga sekarang. Nah, menu terminal pada metode digunakan untuk memonitor transaksi Anda ketika melakukan aktivitas trading. Bisa mengklik menu view di pojok kiri atas dan pilih menu terminal. Jadi, ya. Nanti setelah Ctrl T, ya, menu terminal tadi akan keluar tampilan yang di bawah. Ini transaksi yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan. Contohnya seperti itu. Ini cara menghitung transaksi. Ini sebenarnya gampang saja, tapi perlu diketahui. Profit atau loss ya, merupakan selisih dari sell dan buy. Kali kontrak size kali jumlah lot. Contohnya, Pak Alex membuka posisi buy satu lot di harga 1.30050 ya, untuk pair Euro USD dan ditutup di harga 1.301. Berapa keuntungan yang diperoleh? Maka profit loss adalah selisih harga jual ya, kurangi harga beli, atau selisih harga harga closing dikurangi harga opening dikali kontrak size kali jumlah lot. 0.0010 kali kontrak size 100.000 kali 1 lot sama dengan $100. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Maaf Pak, saya seorang yang baru untuk mencoba untuk masuk di trading global. Saya mau tanya, lot itu apa? Gunanya apa ya? Baik, lot. Jadi lot itu sama seperti ketika kita membeli yang gampang pisang goreng deh ya. Satu buah pisang goreng atau satu sisir pisang ya. Jadi lot itu adalah satuan transaksi. Di Forex KNF itu satuan transaksi itu 0,1 lot. Ya, 0,1 lot. Jadi lot itu adalah, itu apa gunanya? Sudah pasti untuk memberitahu berapa banyak kita membeli atau menjual suatu barang atau produk. Kurang lebih seperti demikian, Pak siapa tadi? Pak Wahyu. Ya. Jadi lot itu satuan transaksi, satu lot. Saya mau beli satu lot, saya mau jual satu lot. Saya mau beli 0,1 lot, saya mau jual 0,1 lot, saya mau beli satu buah pisang goreng. Nah, seperti itu, Pak. Saya mau beli satu bungkus rokok, kurang lebih seperti itu. Jadi ada itunya, satuannya. Gunanya ya tadi, ya, untuk mengetahui berapa banyak kita melakukan transaksi itu.
Jadi satu lot di forex trading dengan di saham itu beda. Ya. Kalau di saham 500 lembar saham, satu lot 500 lembar saham. Jadi kalau Pak Wahyu punya 1000 lembar, berarti bisa transaksi 2 lot, kurang lebih seperti itu. Nah ini Pak Agusa, nilai kontrak size dari mana Pak? Tiap pair, oh baik, beda ya dengan pertanyaan Pak Agusa kedua. Kontrak size itu memang sudah ditetapkan Pak, ya keputusan dari Bapepti 100.000. Bapepti juga adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, itu membuat kontrak size 100.000 mengacu pada penggunaan kontrak size di trading forex di luar negeri juga. Jadi kalau berasal dari mana memang sudah kesepakatan dari dalam dunia trading kontrak size 100.000. Demikian Pak Agus. Apa tiap pair sama kontraknya? Sama Pak. 100.000. Euro pound sterling, Euro USD, Euro Japanese yen, pound sterling USD, pound sterling yen, 100.000 semua kontrak saya. Baik, ini untuk Pak Eko, kebetulan saya mohon lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi dari Pak Agusa, Pak siapa tadi? Pak Wahyu. Oke, kita lanjut ya. Oh, boleh Lilia. Apakah ada batas untuk menentukan jumlah lot? Batas bawahnya ya 0,1 Pak. Ya, Bu. Batas bawahnya 0,1 lot. Kalau batas atasnya itu sampai 1000 lot juga bisa asal dananya cukup. Ya, marginnya cukup. Ya, batas bawahnya 0,1 lot. 0,1 lot itu margin yang dibutuhkan adalah $100. 0,1 lot. Tapi kalau 1 lot berarti $1.000. Demikian begini. Baik, kita lanjut ya, Pak Wahyu, Pak Agus. Jadi itu tadi mengenai pemaparan kita mengenai materi, ya. Dan ini contoh ya dari penggunaan ini instan eksekusi. Ya, ini instan eksekusi dia akan buka posisi.
Ini pending order. Nah, ini pilih tipenya. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Umpamanya kita buy limit di atas harga sekarang. Harga sekarang 113.71, 113.95. Contoh. Sell limit. Buy limit. Bisa nggak? Gitu. Invalid. Kenapa? Karena salah tipe atau salah harga. Kurang lebih seperti itu. Ya, salah tipe tipe pesanan atau salah harganya di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan view ya, terminal, Ctrl T. Pilih account trade. Ya, ini trade. Nah, maka di sini adalah posisi yang sedang berjalan. Kalau account history ini adalah posisi yang sudah pernah dilakukan. Ya, yang sudah pernah dilakukan. Jadi ini order. Ini yang one click trading, klik kanan. Nah, di sini ada Alt. Ya, kursor di grafik ya, di klik kanan, one click trading. Nah, keluar seperti itu. Kita tinggal pilih. Nah, kalau mau menghilangkan ini gimana? Ini saja klik hide trade panel. Nah, gitu. Ya. Ini buy limit anggaplah di 113.52. Volumenya atau jumlah lotnya 0,1. Pairnya USD Japanese yen. Place. Fix. Jadi ini harga sekarang. Ya, ini harga sekarang. Ini posisi pesanan kita buy limit. Nah, cara menggunakan stop loss. Kita bisa pasang pada saat posisi tersebut dibuka atau dilakukan, atau kita bisa pasang stop loss dan taking profit di sini. Jadi ini kita masuk ke Alt, ya. Ctrl T, ya, ke terminal, terus klik 2 kali. Nah, ini stop loss-nya klik 2 kali. Stop loss-nya ini kita 113.52, 50 poin. Sorry, 50 poin 102 modify. Maka ini akan langsung terganti stop loss dan terpasang di sini.
posisi ini bisa berubah-berubah atau kita ganti. Jadi caranya dengan teman-teman arahkan posisi buy limit kita, terus klik kiri, kita bisa rubah ke bawah. Jadi kita tidak terlampau pusing untuk merubah-rubah. Dulu harus merubah dengan cara manual. Saat ini tidak perlu lagi. TP-nya kita pasang juga 113.99 ini TP-nya. Ingat, ini posisinya posisi pesanan. Artinya ketika harga ke bawah dan menyentuh area ini, baru posisi buy-nya terbuka. Selama tidak menyentuh, posisi ini hanya posisi pesanan saja. Kita bisa kita juga bisa menghapus posisi pesanan ini. Jadi klik saja ya. Di sini teman-teman, posisi pesanan tadi akan masuk ke account restore. Ketiga. Baik, ini dari Pak Wahyu ada pertanyaan lagi. Setelah melakukan buy atau hendak melakukan sell, nah untuk mengetahui kita profit atau loss dari mana Pak? Soalnya saya biasa pakai ponsel. Jadi terlihat dari sini Pak Wahyu di Ctrl T. Jadi posisinya ada di sini semua di trade di terminalnya. Di sini nanti ada profit loss-nya, plus atau minusnya. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lain lagi. Sering tampilan ini tidak keluar. Jadi kita bisa rubah, ya. Harga bid dan AC bisa kita rubah, atau kita hide. Kadang-kadang teman-teman sering mencari, Pak, kalau mata uang pound sterling yen di mana? Kok nggak ada tampilannya? Caranya ini di Market Watch, ya. Ini klik kanan, di Show All, klik saja. Nanti muncul, nah ini pound sterling yen. Ya. Klik kanan, Show All. Nah, ini Ctrl Y. Ini karena kita menggunakan time frame 1 jam, fungsi dari Ctrl Y ini adalah separasi atau separator pergerakan harga dalam 24 jam. Ini hari kemarin, 24 jam, dimulai dari pukul 5 pagi, WIB ya. Nah, saat ini kita di sini, harga akan bergerak mencapai sini, mulai lagi hari berikutnya sini, di sini mulai jam 5 besok hari. Ya, Ctrl Y. Nah, kalau di H4, ini tidak ada fungsinya. Ya.
Kenapa? Karena dalam satu hari, ini kan kita menggunakan timer 4 jam. Dalam satu hari, kita hanya membutuhkan 6 candle saja. Jadi separasi ini bukan menginformasikan pergerakan dalam satu hari. Tetapi kalau dalam 1 jam 30 menit sampai ke bawah, itu pergerakan harga dalam satu hari. Ya, mudah saja ini yang sering kita gunakan. Ini Ctrl G, Ctrl Grid. Teman-teman bisa klik saja Ctrl G, bilang atau mau pergunakan ini silahkan. Ya, cara menggunakan MetaTrader. Nah, cara menampilkan indikator dari insert, pilih indikator. Banyak indikator, pilih saja nanti moving average, parabolic chart. Anggaplah kita pilih parabolic chart, klik. Jika kita tidak tahu berapa settingan default, settingan awal dari indikator tersebut, maka kita bisa klik tombol reset. Namanya awalnya ini 35, nanti gitu ya. Ketika kita tahu, ya, kita reset. Ketika kita reset baru oke. Klik oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Linda. Gimana cara ada 2 warna candlestick? Oh, baik. Caranya begini, Bu. Sini klik kanan. Ya, di grafik klik kanan, pilih properties. Nah, ini pilihannya color scan. Black on white, green on black. Atau kita bisa rubah sendiri dengan, kalau nggak salah, ini bar down, bukan. Bull candle sama bear candle. Warnanya kita rubah. Kayak merah, nah itu udah merah ya. Yang ini biru. Nah, ini contohnya seperti begini, Bu, untuk teman-teman sekalian. Tapi kalau yang gampang dari sini, kita rubah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini cara menggunakan template. Ya. Jadi kalau kita kan menggunakan template, anggaplah moving average 50, 20 sama RSI. Ini ada contoh. Kayak mana tadi? Nah, ini USD Yen. Template-nya setelah kita masukkan semua indikator yang kita inginkan, kita bisa setting. Masuk ke template, save template, pilih atau ketik namanya, ini Forex EMF template, save. Ini replace. Kenapa replace? Karena sudah ada ya. Nah, maksudnya penggunaan template ini adalah memudahkan kita ketika kita menggunakan template ini. Grafik yang lain, namanya ini Kiwi USD ya, dengan indikator Bollinger. Kita ingin menggunakan template Forex EMF.
moving average-nya 2, stokastik sama CCI. Caranya supaya kita tidak terlampau bingung dan ini cara yang termudah dengan masuk ke template. Pilih Forex GMF karena tadi udah kita save. Nah, itu berubah deh. Jadi kita nggak capek-capek ganti atau delete indikator sebelumnya, tetapi langsung kita gunakan template. Baik, dari Pak Agusa, ada pertanyaan lagi. Apa bisa hanya satu candle saja yang kita rubah? Bisa, Pak. Terkait dengan pattern candle itu, Pak. Kalau kita rubah satu warna candle saja bisa. Satu warna mungkin nggak bisa, Pak. Maaf, satu warna nggak bisa. Ya, satu warna nggak bisa. Untuk satu candle ya. Untuk satu candle kita tidak bisa rubah. Tetapi kalau untuk fungsi dari pattern candle itu biasanya dari indikator. Artinya nanti indikator tersebut yang memberikan informasi tersebut. Ya, jadi si indikator yang merubah warnanya, warna yang diinginkan. Demikian Pak. Paling kita kalau mau merubah, ya paling kita kasih ini aja, gini memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi untuk memberitahu saja. Demikian Pak. Baik, itu tadi template, ya, template, terus Ctrl Y, Ctrl V, Ctrl grid, order, pending order, instan, cara menggunakan indikator ID, bisa kita rubah dari sini. Indikator, contoh kita tambahin ATR, kita tinggal masuk saja. Kita klik ATR ya. Kita drag bawa ke grafik. Nanti umpamanya kita bingung, reset biar hitungannya standar. Ya. Langsung oke. Muncul ya ATR. Tapi kalau tidak suka dengan ATR, kita mau mengganti ke template yang kita inginkan, kita masuk ke template, klik kanan di grafik, cari tombol template, lalu pilih nama template. Biar memudahkan saja. Jadi demikian teman-teman sekalian, cara menggunakan MT4 dan bagaimana cara buka posisi. Buy, sell, ini volume-nya, ini bisa kita rubah-rubah, dan seterusnya. Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri acara webinar kita mulai dari pukul 15 hingga pukul 16, kurang lebih 10 menit lagi.
Pak Yakobus. Indikator yang nampak atau yang mempermudah kita dalam trading apa saja, bisa RSI, stokastik. Sebenarnya mengenai indikator jawabannya subjektif, teman-teman. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwasanya indikator RSI yang terbaik atau stokastik yang terbaik, karena bagi beberapa trader mengatakan bahwa RSI adalah indikator yang cukup lambat. Jadi mana yang terbaik, artinya teman-teman sendiri yang mencarinya. Mana yang sesuai dengan keinginan atau settingan, sehingga proses trading itu dapat terjadi. Kurang lebih seperti demikian, Pak Yakobus. Dulu saya juga pengguna indikator, tetapi indikator default yang diberikan oleh MT4 ini. Saat ini saya lebih banyak menggunakan indikator moving average atau tanpa indikator. Karena kadang-kadang saya melihat indikator itu terlambat untuk memberi sinyal. Kurang lebih seperti itu. Bagian dari Pak Wahyu, untuk pemula sebaiknya menggunakan 100 atau berapa Pak saat proses transaksi? Ini leverage ya Pak ya? 100 ini maksudnya apa nih Pak? Leverage, oh iya. Mengenai leverage itu sebenarnya adalah modal yang diperlukan. Ya, modal yang diperlukan. Jadi sebenarnya mengenai money management, umpamanya kita punya, anggaplah modal $500. 100-nya di Indonesia adalah dengan penggunaan 0,1 lot adalah $100. Ya. Umpamanya di broker lain itu bisa tergantung harga yang sedang berjalan. Ada yang bisa sampai 150 mata uangnya sama, tetapi harga marginnya modalnya lebih besar untuk disediakan. Sehingga penggunaan leverage itu hanya untuk proses penggunaan modal awal saja atau margin. Karena biar bagaimanapun 100 itu adalah memang membutuhkan uang yang cukup atau modal yang cukup banyak, tetapi sebenarnya tanpa disadari bahwa 100 adalah leverage yang terbaik, karena jika posisi kita salah atau loss atau merugi, maka kita masih punya modal sebanyak margin yang tersisa. Jadi $100 langsung close otomatis, sedangkan yang 100.000 anggaplah bisa sampai, tergantung dari mata uangnya. Kurang lebih seperti demikian. Baik, mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian pada acara webinar kita. Pak Gusa, selamat sore. Pak Andre, Pak Ibu Diana, Bu Linda, Pak Riku, Pak Wahyu, dan Pak Yakobus.
Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian ketika bertransaksi. Jangan lupa pergunakan stop loss karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Itu saja dari kami, ProGMF. Saya Freddy Rodo dari ProGMF Webinar mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam.